Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Wilayah Kabupaten Jember, Bapak PJP Matematika MGMP Matematika Kabupaten Jember, yang ketiga Bapak Ketua MGMP kemudian tim pemateri Pak Saiful dan Pak Gubnen, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita sekalian masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita pada siang hari ini bisa hadir di pertemuan daring dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga semoga nanti pelaksanaan ini bisa lancar, tidak ada gangguan sampai purnanya kegiatan ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dialah kita sekalian dalam iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun acara pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan PJP, kemudian yang ketiga sambutan Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Jember, kemudian yang keempat adalah doa dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sampai selesai purnanya kegiatan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu, marilah acara MGMP ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan acara yang kedua, sambutan dari PJP MGMP Matematika Kabupaten Jember. Kepada beliau Bapak Subari kami haturkan. Untuk Pak Subari. Rencana strategis dan rencana kerja jangka panjang itu adalah bagaimana cara mengelola Bapak Subari. Mikrofonnya Pak Subari belum dinyalakan. Mikrofonnya belum nyala Pak Subari. Mikrofon Pak Subari mau dinyalakan Pak? Mikrofon masih warna merah. Mikrofonnya. Mikrofon sama anunya, videonya belum. Oke, Bapak Subari menyampaikan sambutan untuk siang hari ini. Mic-nya dimatikan, dihidupkan Pak. Bapak, mohon mic-nya dihidupkan dan videonya dihidupkan. Apabila sekolah itu Bapak Subari. Sekolah itu dikatakan baik. Untuk mengetahui bahwa sekolah itu mohon izin Bu Farida, mic-nya dimatikan dulu. Di mute. Bagaimana, sudah bisa kontak? Ya, monggo. Halo? Ya, monggo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu. Pak Subari, tolong mikrofonnya dinyalakan lagi Pak. Pak Subari, tolong mikrofonnya dinyalakan Pak. Pak Subari. Ya, tolong mikrofonnya dinyalakan lagi Pak. Nah, kalau ini bisa bicara, kalau ini dan kalau sudah selesai baru. Tapi kok nggak bisa ya? Halo? Sudah terdengar Pak Subari. Sudah. Halo. Ya, sudah ya? Sudah Pak. Terima kasih. Oke. Bentar, tak tahu tempat dulu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu komunitas mata pelajaran matematika Kabupaten Jember,
untuk Bapak dan Bu Guru SMA. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, wa syukurilah, wa nikmatillah, pada siang hari ini MGMP, Komunitas Matematika untuk wilayah Jember, bisa melaksanakan kegiatan MGMP dengan semangat tentunya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Wilayah Jember dan Lumajang yang berkenan untuk mengikuti kegiatan MGMP Matematika. Suatu kehormatan yang luar biasa, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Jember Lumajang bisa bergabung di MGMP Matematika. Ini tentunya sangat berterima kasih. Saya akan memberi semangat yang luar biasa kepada kami ini. Untuk itu, inilah Bapak Kepala Cabang Dinas, kelompok kami yang kami selalu bersama-sama, yaitu mata pelajaran matematika. Dan alhamdulillah setiap bulannya selalu mengadakan kegiatan, sekalipun sekarang pembelajaran daring. Untuk kegiatan MGMP pun juga dilaksanakan secara daring. Untuk itu, terutama kepada teman-teman matematik, saya sampaikan terima kasih. Bapak bisa hormati, mudah-mudahan kegiatan Bapak dan Ibu tetap kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita maupun kepada siswa nantinya dibawa untuk kegiatan pembelajaran daring hasil dari kegiatan MGMP. Nanti saya mohon kepada Bapak Kepala Cabang Dinas untuk meluangkan waktu memberi dua patah kata yang sangat berarti bagi kami, terutama untuk memotivasi pada kawan-kawan sehingga dalam pembelajaran yang diliputi karena COVID-19 ini, pencerahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas akan memberi motivasi kepada kami. Kepada Bapak Ketua, saya tadi lupa, saya belum sampaikan rasa hormat saya. Bapak Ketua MGMP Matematika, Bapak Bu terutama ini, yang selalu kreatif, membawa perahu layar kita selalu berlayar terus dalam suasana yang selalu menyenangkan. Untuk itu, terima kasih Pak Bu beserta jajarannya MGMP Matematik. Senang sekali, saya rasakan sangat senang sekali, selalu berinovasi, selalu berkreativitas untuk semacam obatnya yang kita kesepian tidak bertemu dengan anak-anak secara langsung. Ini obat yang luar biasa. Untuk itu, selamat beraktivitas. Dan nanti mungkin saya nggak bisa mengikuti terus, karena saya ini saya di sekolah dan nanti waktunya pulang ya pulang begitu. Untuk itu, selamat melaksanakan tugas-tugas MGMP. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru sangat bermanfaat bagi penjaminan semuanya, dan bermanfaat kepada anak didik kita. Allahumma amin. Demikian dari saya, yang tidak teratur saya matur ke panjenengan karena harus jalan ke sana kemari. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subari yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga, sebenarnya acara ini adalah sambutan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Jember dan Lumajang. Tetapi tadi ada informasi karena beliau saat ini masih ada rapat di Surabaya,
nanti beliau akan menyampaikan sekitar jam 13.30 sehingga pada saat berlangsungnya acara nanti beliau akan menyampaikan. Untuk sementara ini kita pending dulu, kemudian digantikan oleh sambutan dari Ketua FKMP Matematika Kabupaten Jember, yaitu berisi tentang informasi penting untuk berkaitan dengan FKMP ke depan. Kepada Bapak Subowo kami sampaikan. Ya. Terima kasih. Gimana Pak Eko suara saya Pak Eko? Woi, mantap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember, Bapak Mahruz Samsul. Yang saya hormati Bapak PJP, Bapak Subari, MPD. Yang saya hormati pemateri serta pengurus MGMP Kabupaten Jember, khususnya MGMP Matematika, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini, nanti insya Allah sampai agak sore ya, ini kita masih tetap diberi kesehatan, terutama di masa pandemi COVID ini. Saya sampaikan berulang-ulang pada siapapun, yang pertama dan utama adalah kesehatan. Yang pertama dan utama kita harus menjaga kesehatan, di mana ini hal penting karena di sana sini menurut kabar dari berbagai media itu pandemi COVID masih belum berakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang kedua pertemuan rutin kita di bulan September dengan materi yang hampir sama, yaitu Google Classroom, tapi untuk kali ini nanti ya difokuskan kepada bentuk-bentuk tagihan, yaitu mulai dari membuat kuis yang berbentuk soal, baik itu soal pilihan ganda maupun nanti mungkin bentuk ide yang akan disampaikan oleh pemateri, sampai dengan bagaimana memberikan dan melihat penskoran dari hasil tagihan itu. Bapak Ibu, memang di saat pandemi ini masih belum berakhir ya. Jadi kita masih dituntut untuk melaksanakan pembelajaran melalui daring. Jadi melalui daring untuk di semua Kabupaten Jember, khususnya Lure. Kemudian di dalam daring, dari pengalaman saya ini, mungkin Bapak Ibu juga merasakan, memang dituntut kesabaran yang tinggi. Jadi dituntut kesabaran yang tinggi, lebih dari kita berhadapan langsung. Jadi misalnya saja saya akan di sini kesulitan kalau anak-anak itu belum masuk kelas, mau marah itu marah ke siapa, kan gitu. Ya, jadi mau kita hubungi, jadi memang harus betul-betul sabar dan itu dituntut untuk kita bisa menyelesaikan. Jadi untuk pembelajaran daring seperti itu. Kemudian sebagai informasi mungkin ada yang belum tahu. Kemarin yang dari bantuan pemerintah tentang pemberian kuota oleh Kemendikbud, insya Allah dari Bapak Ibu ini mungkin secara bertahap sudah digulirkan. Jadi dengan ketentuan baik guru maupun siswa, untuk guru itu yang diinformasikan 42 giga itu sudah nyampe sebagian, seperti saya sudah nyampe di teman-teman lingkungan sekolah SMA Pakusari itu sudah nyampe 37 untuk pembelajaran dan 5 giganya untuk umum. Kemudian untuk siswa itu ada 35 giga pun menurut kabar yang di kelas saya itu ada beberapa yang sudah nyampe 30 giga untuk pembelajaran dan 5 giga untuk umum. Jadi itu untuk kabar daring ini nanti akan diberikan sesuai dengan SK Kementerian itu selama 4 bulan. Jadi kuota itu akan diberikan selama 4 bulan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini tentang bentuk asesmen. Saya ingin menyinggung sedikit saja karena saya hanya menerima
sosialisasi yang berupa PPT, informasi yang mungkin resmi. Ya, jadi itu masalah AKM, asesmen kompetensi minimum, dan SK, yaitu survei karakter. Dari sosialisasi yang saya dapatkan, nanti mungkin saya share, Bapak Ibu jangan sampai terlena, karena ini rencananya, bukan rencana lagi, ini sudah kepastiannya nanti akan dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Namun di kelas 12 ini adalah opsional. Jadi opsional, ini secara definisi opsional itu ya mungkin juga itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau tidak, resikonya di kelas 12 ini kan sudah tidak ada ujian nasional. Jadi kita pokoknya sudah siap. Nah ini saya sebenarnya masih mencari sama Pak Eko ini untuk pemateri yang ini. Ini karena penting sudah dekat. Ya kalau dilihat jadwal hari ini, ya jadwal hari ini disosialisasi itu tanggal 22 sampai 26 mulai kemarin ya. Ini adalah sosialisasi asesmen nasional. Jadi ini diikuti oleh 1028 peserta dari cabang dinas, ya, kabupaten, kota. Jadi ini sekarang ini masih melaksanakan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mendapatkan sosialisasi itu. Kemudian persiapan kita menghadapi AKM dan SK ini. Kemudian yang terakhir, karena ini materinya banyak, ini saya menyampaikan bahwa kabar gembira Bapak Ibu untuk sertifikat ini sudah jadi semua. Jadi sertifikat tahun 2019-2020 yang tahun kemarin sebanyak 145 sertifikat itu sudah selesai. Kemudian yang 36 yang tahun sebelumnya juga sudah saya simpan. Nah untuk penyimpanan ini kemarin sudah saya serahkan ke Bu Susi dari SMA 1 biar ngumpul di sana di Susi, karena SMA 1 tempatnya di tengah-tengah dan kita tidak mungkin ada pertemuan untuk MGMP secara luring, sehingga saya tempatkan di tengah-tengah. Kemudian untuk pengambilan sertifikat ini mungkin supaya kegiatan kita ini lebih tertib, lebih terarah, maka persyaratan mohon untuk Bapak Ibu peserta itu bisanya untuk melunasi apa yang sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi apabila yang sudah lunas monggo nanti bisa diambil ke Bu Susi, dan mungkin bagi yang belum apabila sudah punya rezeki, sepertinya ini bagi yang TPP sebentar lagi juga ini mulai dari SK-nya Pak Eko sudah agak muncul ini sudah ya. Jadi dari validasi SKTP-nya sudah bisa dilihat di GTK-nya. Mungkin nanti Bu Farida selaku bendahara bisa men-share nomor rekeningnya, karena kita tidak mungkin untuk tatap muka dengan Bu Farida, sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang ingin melunasi tanggungan untuk sertifikat 2019-2020 monggo dipersilakan. Kemudian paling akhir dari kegiatan MGMP ini saya selalu minta kritik saran Bapak Ibu, mungkin supaya lebih hidup lagi, lebih kreatif lagi bagaimana untuk materi yang disajikan. Kemudian mungkin ada referensi pemateri yang dari luar yang mungkin bisa dijadikan acuan kita untuk melangkah ke depan. Mungkin itu yang saya harapkan kritik saran untuk kegiatan MGMP ini.
Baik, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah acara seremonial siang hari ini. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan doa. Monggo Pak Handoko untuk memimpin doa. Silakan Pak Handoko. Pak Handoko. Halo, bisa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mengikuti saya sesuai dengan keyakinannya. Al-Hadniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal hamdu kama takhili lali wa karimi wa Allahumma salli dina wa ala la tandunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana bi jami'al hajat wa min jami'i syai'at wa tarhamuna bi indaka ala darajat wa tubiquna bi asal hayat min jamil khariti fil hayati badal ma innahu sami'un qaribun mujib wa yaqudil hajat Allah min lumatil wahmi wa akrimna bi dhikri wa alaina bi ma'rifatil ilmi illana abwaba lika ya arhamar rahimin Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan fadika wa qadmika wa rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fat'anal khala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wa syufal muhdal wal bahya wal jala والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن آمين آمين آله وصحبه وسلم آمين 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 Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah purna sudah acara seremonial pada siang hari ini pertemuan MGMP Kabupaten Jember. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Saiful dan Bapak Goodman. Kepada beliau berdua, kami persilahkan, kami siapkan waktu sampai Pak Eko. Ya. Saya Pak Eko. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak Kepala Dinas ini sudah bisa on, cara pemateri ini nanti kita hentikan sejenak. Baik Pak Bowo. Tadi pada awal acara sudah kami sampaikan. Nanti pada saat penjelasan materi, apabila ada Bapak Kepala Dinas sudah siap untuk memberikan sambutan, sementara nanti penjelasan materi akan kita pending terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah Pak Saiful dan Pak Goodman, monggo bisa mulai acara ini dan monggo saya penuh ya serahkan sepenuhnya waktu ini kepada panjenengan berdua. Monggo Pak Saiful. Oke. Mohon izin Pak Goodman, saya terlebih dahulu ya. Silakan. Nanti dilanjut di Silakan Pak versi Saiful. 2 nanti di Pak Goodman. Makasih Pak Jeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu via meeting Zoom untuk melaksanakan pertemuan rutin MGMP Matematika Kabupaten Jember. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati
Bapak Kacabdin Provinsi Jawa Timur wilayah Jember Lumajang. Yang saya hormati Bapak PJP Matematika, Bapak Dr. Andes Subari MD, yang kami hormati Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember, Pak Dr. Andes Subawa MPD, Bapak Ibu yang luar biasa punya semangat pada siang hari ini untuk bisa saling sharing, berbagi, dan belajar bersama. Bulan kemarin sudah dibahas tentang Google Classroom. Jadi kelas online yang familiar kita manfaatkan di dalam pembelajaran yang sebenarnya banyak platform-platform kelas online yang dapat kita manfaatkan selain Google Classroom. Tapi melihat fenomena fakta yang ada di lapangan pada saat ini banyak Bapak Ibu guru, khususnya guru matematika, memanfaatkan Google Classroom ini sebagai kelas online. Langsung saja, mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk materi saya, presentasi saya Bapak Ibu bisa langsung screenshot ya. Jadi screenshot apa yang saya tayangkan nanti bisa Bapak Ibu screenshot sebagai bahan untuk belajar ulang, atau kalau misalkan nanti dibutuhkan akan saya buatkan tutorial. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan berdua dengan Pak Goodman. Kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah kuis yang di-online-kan. Yang selama ini kalau kita tatap muka atau pembelajaran secara klasikal, evaluasi yang kita lakukan itu menggunakan kertas ya. Nah, bagaimana saat ini di era pandemi COVID-19 kita menghadapi juga di era 4.0 yang tentunya semuanya udah diwarnai dengan IT. Jadi mau tidak mau kita guru juga bisa beradaptasi bagaimana memanfaatkan IT ini dalam pembelajaran, termasuk juga di dalam evaluasi pembelajaran. Baik, di dalam membuat atau menyusun soal kuis yang di-online-kan pada Google Classroom, kita memanfaatkan platform yang ada di Google ya, Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak nanti platform-platform yang kita manfaatkan. Bisa ada yang di Microsoft Teams, ada yang banyak sih Quizmaker yang dapat kita manfaatkan untuk evaluasi pembelajaran. Saat ini kita fokus di Google Classroom yang sebenarnya ini Bapak Ibu sudah banyak memahami tentang kuis online. Apalagi sebenarnya dasar yang kita manfaatkan, yang kita gunakan adalah formulir. Jadi Google Form yang ada di drive kita sebenarnya sudah ada di. Kalau kita punya akun Google, pasti di sana layanan Google Form pasti melekat atau ada yang dapat kita manfaatkan. Baik, langsung Bapak Ibu, sebenarnya barusan saya share karena di kelas online Google Classroom MGMP belum keseluruhan untuk bisa bergabung, saya share sebagai bahan evaluasi, bahan presentasi saya untuk menganalisa, melihat hasil evaluasi melalui Google Form yang ada di Google Classroom. Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu mungkin 15 menit itu 5 menit ya. Di sana ada soal-soal yang ya udah link yang saya berikan, yang saya sampaikan di grup MGMP, monggo dibuka dan diisi terlebih dahulu. Jadi kita akan melihat nanti hasilnya bagaimana, analisa sederhana kita menggunakan Google Form. Silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Izin saya share screen. Pak Goodman, mohon izin saya share screen, Pak Goodman. Aja Pak, bisa. Silakan Pak. Pak Goodman. Ya. Bisa. Oh ya, mohon share screen saya di enable.
Enable. Di enable. Oke Pak, sebentar Ya. Pak. Sebentar ya. Sebentar Pak Saiful, coba saya cek untuk Yap. Oke, ini share screen-nya Pak Saiful ya. Siap. Oke, kalau gitu Pak Saiful saya jadikan host saja ya, agar bisa langsung. Boleh langsung. Iya. Langsung. Oke ya, Pak Boleh, Saiful jadikan host saja. saya jadikan host saja ya. Oke. Siap. Oke, Pak Saiful akan saya jadikan host, Saiful Rahman. Oke. Nanti hostnya dipindah ketika saya terima presentasi. kasih. Oke Pak Saiful, agar Pak Saiful bebas. Terima kasih Pak Goodman. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Saya pilih di sini. Tertampilkan Pak ini? Sudah terlihat, tapi belum kelihatan layar masih. Sudah mulai. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat Pak. Oke, ya. Bapak Ibu, ini adalah kelas kita, ibaratnya kita kelas online kita. Ini sebenarnya sudah familiar bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan Google Classroom. Jadi di sini ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Goodman ya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, saya membuat sebuah tugas di kelas MGMP Matematika. Nah, ini adalah tugasnya yang sebenarnya harapannya sebelum saya menyampaikan paparan materi ini sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya. Tapi ini sudah ada hasil dari Bapak saya menyampaikan tugas ini. Oke, kita lihat tugas. Mohon maaf. Saya langsung saja karena tadi tidak ditugaskan melalui kelas Google Classroom. Di sini langsung saja. Tadi saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu sudah di sini ada 6 peserta yang sudah menjawab. Artinya merespon pertanyaan yang saya sampaikan, tugas mandiri. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang saya buat tadi. Nah, bagaimana kita melihat siswa yang sudah merespon tugas kita? Kita lihat di sini. Jadi ada pertanyaan, ada respon ya. Nah, kita lihat di sini. Sebentar lagi kita buat Bapak Ibu. Ini untuk melihat analisisnya, analisis dari hasil kita membuat sebuah quiz online di Google Classroom. Ini ada 6 tanggapan, ada sudah. Jadi ada di sini misalkan yang kita lihat dulu masing-masing individu yang sudah menjawab. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tanggapannya. Ada Ibu Eva, ada Bapak Indra, Ibu Dewi, ada Bapak Zakira, ada Ibu Fadila, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita melihat hasil dari quiz online tadi? Ya, kita bisa melihat ringkasan di sini. Coba kita lihat di sini statistiknya. Jadi itu kan ada pertanyaan. Aku pertanyaannya buka, guys. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat skor, udah otomatis di sini. Mohon maaf tadi. Pertanyaannya tak buka. Sebentar. Di mute aja, Pak. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, di sini skornya sudah ada. Jadi, ini tidak ditampilkan nama tadi ya, Bapak Ibu. Jadi, emailnya yang muncul, tapi bisa kita tampilkan nanti pada saat kita spreadsheet di sini. Jadi, ada ini dengan email sekian, skornya sekian. Email ini adalah skornya sekian, dan seterusnya. Udah ketemu kita. Jadi, skor
jam berapa yang menyerahkan sudah ada di sini, tanggal berapa. Ini nanti untuk pengaturan kuis online itu bisa kita atur tenggat waktunya sampai dengan jam. Jadi tanggal berapa kita tugaskan, kemudian pukul berapa sampai itu bisa tidak kita buka oleh siswa, tidak dapat dibuka oleh siswa, seperti itu. Oke, jadi sini ada kelas, juga ada dua ini persentase ya, ada 2 siswa yang dari MIPA 2, kemudian ada 7 siswa dari MIPA 1 dan seterusnya. Oke, lah ini soal-soal, misalkan soal ini saya buat acak Bapak Ibu. Jadi masing-masing peserta, masing-masing siswa itu nanti untuk soal nomor 1 tidak akan sama. Termasuk juga nanti pilihannya dapat kita acak. Nah, ini sebenarnya untuk kita mengantisipasi sebenarnya pinternya siswa itu men-screenshot atas soal-soal yang sudah dijawab. Jadi di screenshot disebarluaskan seperti itu. Tapi minimal kalau misalnya kita acak itu mengurangi seperti itu ya. Nah, ini yang menjawab, misalkan yang menjawab nilai 12 dan 45, ini ada berapa ini? Ada 9 orang. Kemudian, nah di sini, ini yang warna hijau yang benar jawabannya. Yang warna abu-abu, ini jawaban yang salah. Nah, jadi ada 3 siswa, ada 6 siswa yang menjawab 3, kemudian ada 1 siswa yang menjawab 4, kemudian ada 2 siswa yang menjawab 5, dan seterusnya. Jadi masing-masing soal nanti kita dapat menganalisisnya. Mana jumlah soal yang banyak benar, mana soal yang banyak salah, jadi kita bisa menentukan, oh ternyata yang dapat kita buat soal remedial yang ini, seperti itu. Jadi sebagai analisis butir soal. Nah, bagaimana kita melihat keseluruhan dari hasil kuis ini. Kita lihat di sini. Jadi pojok kanan atas di sini ada spreadsheet, guys. Jadi kita klik spreadsheet. Kemudian kita buat spreadsheet baru. Ya, nah di sini akan muncul Bapak Ibu. Jadi mulai dari waktunya, kemudian nama siswa di sini, skornya didapat. Misalkan di sini skornya kan ada, tadi saya buat 5 soal, yang masing-masing soal itu saya buat 2 skor. Sehingga jumlah totalnya adalah 10. Di sini misalkan Ibu Dewi mendapatkan 8 skor dari 10 totalnya, dan seterusnya. Kemudian kelasnya, termasuk jawabannya dari masing-masing soal udah terekod di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nomor untuk yang soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah bisa menjadi rekod untuk analisis soal yang kita buat seperti itu. Ya, itu sementara untuk bagaimana kita melihat hasil atau analisis sederhana ketika kita membuat soal itu menggunakan Google Form atau kuis di di Google Classroom. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kita membuat soal atau kuis yang ada di Google Classroom? Ya, pada menu tugas di sini, Bapak Ibu bisa screenshot, nggih. Jadi apa yang saya ini paparkan di screenshot, nanti bisa yang terlewati bisa kita diskusikan bersama nanti. Untuk membuat kuis, kita klik saja menu tugas kelas. Jadi di tugas kelas di sini nanti klik aja nanti buat. Nah, di sini ada beberapa poin untuk kita membuat sebuah ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada topik seperti itu. Kalau topik ini biasanya kita manfaatkan misalkan khusus materi, khusus nanti ulangan tugas kelompok atau tugas mandiri, atau bisa juga berupa informasi-informasi materi yang berasal dari sumber lain. Jadi kita bisa kelompokkan per topik. Oke, kita langsung pada membuat kuis langsung di Google Classroom. Nah, seperti ini. Kita langsung klik tugas saja, tugas kuis. Nah, udah muncul, kita berikan nanti judul kuisnya apa. Kita berikan
tugas mandiri. Tugas mandiri 1A, misalkan di sini statistik 1. Oke. Petunjuk di sini bisa kita isi dengan petunjuk ya mungkin misalkan berdoalah sebelum mengerjakan soal 2 dan seterusnya. Ini tergantung ya, opsional dari Bapak Ibu sendiri. Oke. Kemudian setelah itu kita langsung saja di sini. Di sini adalah blank quiz. Oke, kita klik blank quiz. Ya. Oke, kita berikan judul lagi untuk kuisnya di sini. Tugas mandiri 1. Statistik. Oke. Ya, untuk mudahnya Bapak Ibu, sebelum membuat kuis di Google Classroom ini, Bapak Ibu ada baiknya sudah memiliki dokumen soal atau bank soal yang kita simpan baik di Word atau di PDF. Nah, ini saya coba tadi ambil soal yang ada di terus nah, ini ada soal-soal tadi misalkan saya ambil dari sini. Jadi tinggal copy saja. Kalau Pak Goodman nanti ada versi lain untuk membuatnya. Saya lanjut dulu, buka di sini ya. Jadi kita berikan identitas dulu, nama siswa. Kemudian di sini kita pilih seperti biasa, kita pilih jawaban singkat saja. Jangan lupa di sini klik wajib diisi. Nah, sehingga udah tercenang seperti ini. Kemudian tambahkan mungkin kelas kita menggunakan yang biasa kita manfaatkan pakai drop down. Jadi nanti ada opsi pilihannya. Misalkan 12 MIPA 1 MIPA 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau mau diberikan token bisa diberikan token. Kalau tidak usah. Seperti itu. Udah. Nah, ini adalah untuk bagian identitas. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, kita soal. Jadi kita buat yang kedua adalah bagian soal. Jadi biar tidak campur seperti itu. Bagaimana untuk membuat bagian yang kedua di sini? Nah, di sini ada garis 2 di sini. Klik saja di sini. Oke, nah udah bagian yang kedua adalah soal mandiri seperti itu. Oke, deskripsinya boleh diberikan seperti tadi. Silakan dikerjakan soal berikut dengan benar seperti itu, boleh. Tergantung opsi dari Bapak Ibu. Saat ini saya mencoba membuat soal multiple choice Bapak Ibu, pilihan ganda, nggih. Karena apa? Mungkin kalau pilihan ganda nanti secara otomatis skornya akan muncul. Kalau itu berupa uraian, mau tidak mau nanti kita harus satu persatu mengkoreksi dari soal itu. Untuk sementara saya buat pilihan ganda. Kalau sudah, kita sekarang akan membuat item soal. Nah, di sini ada tanda plus, kita klik saja. Oke. Nah, ini adalah merupakan kolom untuk kita membuat sebuah pertanyaan. Karena saya sudah punya dokumentasi soal-soal yang ada di Word. Nah, saya ambil saja, dibuka di Word. Oke, nah ini saya copy saja. Oke, kemudian kita pindah ke sini. Nah,
tanpa diberi nomor Bapak Ibu, karena ini nanti soal ini akan kita acak, termasuk juga opsi jawabannya akan kita acak. Ini jawabannya 12. Berikan ya, di enter. Oke, nah, setelah kita membuat opsi jawaban sini, nah kita membuat kunci jawabannya. Di mana caranya? Bagaimana caranya? Di sini kita klik kunci jawaban. Klik. Oke. Kemudian mana jawabannya yang benar, kita tombol. Misalkan jawabannya benar sini 12 dan 45. Nah, kalau sudah, silakan diberikan poin dari satu soal ini. Tergantung dari Bapak Ibu berapa skornya. Nah, misalkan saya buat skor 2. Masing-masing soal nanti bisa berbeda skornya, tergantung dari bobot soal tersebut. Saya berikan poin 2, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu, di pojok bawah di sini wajib diisi, klik saja. Karena kalau misalkan kita tidak mengkliknya, maka nanti ketika anak itu tidak menjawabnya, maka runtutan soal itu terus berjalan. Tapi kalau misalkan ini kita wajib diisi, mau tidak mau dia harus mengisi. Kalau tidak mengisi, dia tidak akan bisa terkirim seperti itu. Nah, sekarang karena opsi jawaban itu akan saya buat acak, jadi tidak harus posisinya seperti ini. Nanti bisa saja 16 dan 45 posisinya di atas dan seterusnya. Nah, di sini lihat kita acak. Jadi pojok kanan bawah di sini ada titik 3, kita klik saja. Nah, acak urutan opsi. Oke, sekali lagi klik acak urutan opsi. Oke, nah sudah selesai. Jadi kita membuat satu soal yang soal tersebut dan opsinya kita acak. Termasuk juga kita membuat sebuah kunci jawaban dan skornya. Oke, kita ulangi satu soal lagi, misalkan. Kita tambahkan di sini. Oke, soal yang kedua. Masukkan kembali. Saya ambil dari bank soal, katakanlah di sini misalkan rataan hitung. Kita copy, kita paste. Oke. Jawabannya misalkan 1. Oke, ya. Jawabannya yang benar, kita buat kunci jawabannya. Misalkan 4 di sini ya, 4. Nah, poinnya Bapak Ibu bisa sama, bisa berbeda. Jadi sesuai dengan bobot soalnya. Karena ini mudah, mungkin saya berikan poin 1 seperti itu. Ya. Kemudian selesai, klik selesai. Jangan lupa klik wajib diisi dan opsi jawabannya tetap kita buat acak. Boleh juga tidak dibuat acak, boleh. Tapi kalau dibuat acak minimal antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu antara ABC-nya itu nilainya berbeda seperti itu. Oke, sudah. Ya, sudah selesai Bapak Ibu, kita membuat 2 soal secara sederhana. Nah, bagaimana kalau misalkan itu nanti berupa gambar, ya? Nah, kalau berupa gambar, soalnya tinggal nanti memberikan ini di sini ada gambar. Nanti Pak Goodman akan menyampaikan ini ya. Oke, itu dulu mungkin. Oh ya, mohon maaf. Di sini di pengaturan, setelah kita buat soal. Kita buat pengaturan biasanya siswa itu hanya dapat mengirimkan 1 kali tanggapan. Ya, kita lihat sini pengaturan, setelan. Ada tanda seperti ini, gear ini. Kita klik setelannya. Oke, mulai dari awal kalau misalnya kita membutuhkan email dari siswa, kita klik saja. Kenapa kok kita klik membutuhkan email? Mungkin kita membutuhkan atau akan menyampaikan hasil dari ujian yang kita laksanakan. Kemudian kita klik batasi 1 kali tanggapan. Kalau tidak kita klik di sini, maka
para siswa itu bisa berulang-ulang kali mengirimkan jawaban dari soal yang kita kirim. Oke, itu secara umum untuk presentasinya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kita sudah mengacak dari opsi jawaban. Bagaimana kita mengacak dari urutan pertanyaan? Nah, di menu presentasi ini kita klikkan acak urutan pertanyaan. Oke. Ya, sudah selesai. Kemudian untuk yang di kuis di sini, nah, Bapak Ibu di sini, oke, kalau dalam bentuk Google Form, biasanya di sini tidak dalam bentuk belum dijadikan sebagai kuis. Tapi kalau misalnya kita sudah membuat kuis di Google Classroom, otomatis di sini akan terklik atau udah tertandakan bahwa jadikan itu sebagai kuis. Kemudian di sini rilis nilai. Segera setelah setiap pengiriman kita dapat merilis nilai atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, diingat Bapak Ibu, ini yang sering mungkin ketika siswa sudah mengirimkan jawabannya, mereka dapat melihat hasilnya, melihat skornya, mana yang salah, mana yang benar, berapa nilai poinnya. Lah, dapat diatur di sini. Jadi responnya dapat melihat misalkan pertanyaan tak terjawab. Nah, kalau misalkan ini kita berikan, nanti otomatis kita di screenshot dan disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, seperti siswa yang lain. Akan lebih baik di sini kita tidak centang semua. Jadi jawabannya benar, terus masuk mungkin kalau nilai poin bolehlah seperti itu. Sehingga pada saat selesai mengerjakan, siswa itu dapat melihat nilai poinnya. Yang penting yang di sini, yang dua ini, pertanyaan tak terjawab sama jawaban yang benar mungkin akan lebih baik tidak dicentang. Setelah itu kita simpan. Ya. Nah, kalau sudah kita simpan, maka di sini sudah dapat kita, kalau misalkan kita kirim linknya, kita klik link di sini, kirim, ya. Kemudian kita di sini ada tanda link rantai, kita klik saja. Nah, ini linknya, kita perpendek saja, perpendek URL-nya, baru kita salin. Nah, kemudian link ini kita bagikan ke siswa atau kita bagikan di Google Classroom. Tetapi kalau siswa sudah tergabung di dalam kelas Google Classroom kita, maka mereka sudah otomatis dapat mendapatkan notifikasi atas semua materi, tugas yang kita kirimkan melalui Google Classroom. Seperti itu. Kalau misalnya kita ambil linknya, boleh seperti ini. Kita ambil linknya, kita kirim ke WA misalkan. Ya, ini kita kirim ke WA. Nah, tapi coba kita lihat di kelas kita. Nah, ini di sini Bapak Ibu, tugas mandiri 1A. Ini masih dalam bentuk draft. Kenapa dalam bentuk draft? Karena masih belum kita tugaskan. Kita klik saja. Ya, di sini Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali. Di sini titik 3 kita klik. Kemudian kita edit. Kemudian kita tugaskan. Ya, seperti biasa. Jadi setelah kita tugaskan, pasti semua peserta didik kita akan mendapatkan notifikasi melalui email mereka untuk melihat atau monitor tugas yang disampaikan oleh guru di kelas online Google Classroom. Demikian untuk sementara mungkin kita membuat kuis online di Google Classroom secara langsung. Mungkin ada pertanyaan, akan lebih baik kita berdiskusi sehingga kita mengetahui mungkin apa yang dibutuhkan untuk ditanyakan Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya. Oke. Dari Bapak siapa? Imron. Oh, Bapak Imron. Oke, Pak Imron. Iya. Gini Pak, semisal saya ingin menjadwalkan kuisnya. Saya ingin kuisnya jam 9 sampai jam 10 misalkan, G. Ya. Terus setelah jam 10 siswa nggak bisa ikut lagi misalkan seperti itu. Ya. Itu bagaimana Bapak? Oke, di sini kita lihat
pojok tadi belum kita jadwalkan ya. Di sini ada kita buka tugasnya ya. Di sini kan tugasnya di sini. Tadi saya buka dari awal saja. Tugas. Kemudian di sini tugasnya ya, tugas mandiri 1A, statistik 1. Nah, di sini kita posting kita tugaskan tadi jam 13.27. Nah, bagaimana kita untuk mengatur waktu? Kapan itu akan dilaksanakan? Tanggal dan waktunya. Ya, di sini pojok kanan atas titik 3 ini kita klik saja. Kita edit. Nah, di sini ada. Jadi kita semua siswa atau misalkan hanya sebagian siswa saja. Tapi kalau kita tugaskan pasti ditugaskan pada semua siswa ya. Kemudian di sini poinnya berapa? Poin maksimalnya nanti untuk masing-masing untuk satu paket soal itu 100. Nah, di sini tenggat waktu. Nah, kita berikan waktu. Kapan waktu yang akan kita berikan di sini? Misalkan saya jadwalkan misalkan pada tanggal Senin, pada tanggal 28. Ya, pada tanggal 28 September. Oke. Terus sampai mohon maaf ya. Ini alangkah lebih baik misalkan kita hari ini tanggal 23 ya. Tanggal 23. Nah, soal ini akan saya buat sampai dengan pukul 14.00. Oke. Selesai. Ya. Jadi setelah atau selepas dari pukul 14.00, siswa tidak akan bisa lagi mengerjakan soal tersebut. Seperti itu. Atau misalkan kita kita akan melaksanakan secara online langsung pada saat itu. Jadi pada saat di form itu respon pada saat pukul 14.00 responnya sudah kita tutup. Jadi tidak menerima tanggapan lagi. Demikian mungkin Pak Imron. Oke, kalau semisal begini Pak. Kemudian kalau kita semisal saya mengaturnya di formnya gimana di Google Form. Kalau yang ini insya Allah saya sudah paham Pak. Semisal mungkin ada cara lain, mungkin kita mengaturnya di Google Form-nya, di kuisnya tadi. Ya, berarti kita buka dulu formnya ya. Kita tutup respon tanggapan Pak di sini seperti ini. Kalau misalkan saya langsung ya kalau saya langsung misalkan jam 7 sampai dengan jam 8.30, jam 8.30 sudah kita tutup responnya. Jadi tidak menerima respon seperti itu. Seperti ini. Oke. Matur nuwun Pak. Oke, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Goodman. Demikian Bapak Ibu, monggo yang lain silakan. Saya mau tanya. Oke. Dengan Ibu siapa? Bu Ani. Oh, oke Bunda. Jadi Pak Saiful, kalau itu tadi kan tutupnya ya Pak Saiful. Kalau saya maunya misalkan. Halo, bentar. Ada Ibu Bu Harwati, mohon di mute. Di mute. Saya lanjutkan ya Pak Saiful. Kalau Pak Imron tadi itu kan mau ditutupnya sampai berapa? Nah, ini kalau saya misalkan saya maunya jam 7 sampai jam misalkan 1,5 jam. Nah, berarti jam 7 sampai jam 8:30. Itu apakah bisa dimunculkan? Yang ada di sini hanya untuk tenggat waktu kapan tanggalnya sampai jam berapa seperti itu. Oh, begitu. Berarti kalau saya mungkin kalau misalkan ini saya buka hanya 1,5 jam, tidak bisa ya Pak? Kita mulai ya. Kemudian ditutup jam berapa kan?
KBM itu 1,5 jam. Nah, misalkan itu Ya. saya maunya jam 7, ditutupnya jam 8.30 itu nggak bisa gitu. Kalau di Google Ya. Form. Nggak bisa. Yang kita lihat di sini kan tidak ada tenggat waktu pukul berapa sampai jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Saya tambah, saya Pak. monitor masih hanya halo. Saya tambahan dari saya Pak. tambah Pak Saiful. Oke. Untuk jawaban Bu Ani dan Pak Imron, memang untuk Google Classroom di situ hanya ada kelihatan jam berapa dimulai dan jam berapa diakhiri untuk di Google Classroom. Tapi kalau untuk Pak Imron dan Bu Ani tadi ingin di Google formulirnya, ingin dibatasi waktu jam berapa sampai jam berapa sehingga murid tidak bisa mengakses apa-apa, itu bisa kita buat nanti di Google formulir tapi menambahkan pengaya. Nanti akan saya jelaskan di dalam presentasi saya Bapak Ibu. Saya tambahkan. Bahan mau ditambahkan nanti Pak. Iya, saya tambahkan di presentasi saya tambahkan. Oke, siap. Atur suwun. Demikian mungkin dari saya Pak Goodman untuk membuat kuis secara langsung di Google Classroom. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Goodman dengan versi yang lain. Jadi kita menggunakan screenshot atau gambar-gambar yang ada di kita ambil dalam bentuk gambar seperti itu. Akan dilanjutkan oleh Pak Goodman ya. Oke Pak, silakan Pak. Hostnya tolong dibagi dulu Pak. Bisa. Oke, siap. Ya. Oke. Pak Goodman. Sudah Pak Goodman? Sudah ya? Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Maaf saya hanya belajar dan berbagi untuk Bapak Ibu. Untuk kehikmatan kita belajar bersama karena ini materinya sangat penting. Saya harap Bapak Ibu yang bersama dengan anak-anak boleh hanya saja mikrofonnya di-mute aja agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran bersama hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya sudah share materi di WA dan di Google Classroom. Intinya pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya soal kita yang sudah ada di Microsoft Word itu kita akan buatkan jadi soal online ya. Berarti saya hanya menggunakan screenshot saja Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan sniping tool atau dengan menggunakan Likeshoot yang saya bagi di grup. Baiklah, akan saya mulai berbagi layar dulu. Sudah, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terbagi? Pak Saiful? Siap ya? Ya. Baik. Saya sampaikan tadi untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Imron, nanti menggunakan control accepting response. Jadi kita akan menggunakan ini pada formulir kita akan menambahkan pengaya ini, control accepting response untuk membatasi waktu jam berapa dimulai dan jam berapa diakhiri. Jadi murid tidak bisa bekerja sebelum dan juga tidak bisa bekerja setelah sesudah itu. Lalu ini form builder untuk mengimport soal Word ke Google Formulir. Baiklah, akan saya mulai. Pertama kita akan berbagi bagaimana caranya membuat soal kita yang ada di Microsoft Word itu menjadi soal online. Baiklah, akan saya berikan langkah-langkahnya terlebih dahulu sehingga saya buka dulu kelas kita. Saya akan buka ini. Ya. Nah, saya masuk ke akun saya. Saya masuk ke ini dulu ke Google Classroom, ke Classroom kita. Ya. Saya tunjukkan dulu materi Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu sudah bergabung di Google Classroom. Di sini sudah saya tugas kelas sebagai materi. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa, ini tutorial 1, saya klik ini. Lalu saya klik ini, ya. Materinya ada di sini. Oke. Ini saya geser dulu. Oke, Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana memindahkan soal pilihan ganda yang di-upload itu ke Google Formulir jadi soal kuis online di Google Classroom atau di media sosial. Jadi langkah-langkah pertama ada 2 cara. Cara pertama adalah semuanya full menggunakan screenshot. Jadi aplikasi yang digunakan Snapping Tool bawaan Windows atau aplikasi ini, Lightshot ini, ya. Saya coba menggunakan Lightshot. Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Snapping Tool silakan nanti. Oke, langkah-langkahnya ini Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa dibaca sama-sama. Pertama, soal pilihan ganda yang kita buat itu sudah harus lengkap dengan kuncinya. Lalu kita buat folder baru di drive kita. Lalu masing-masing soal kita screenshot, lalu memberikan nama file nomor 1 dengan kuncinya, nomor 2 dengan kuncinya. Lalu semua soal sudah selesai, lalu kita buatlah form baru di Google Form. Ya. Kita hanya butuh mengcopy 1 nomor saja, ya, 1 nomor, lalu nanti berikutnya kita hanya tinggal copy paste saja. Baiklah, saya akan memulai. Pertama akan saya tunjukkan soal yang saya buat dalam bentuk Microsoft Word dulu Bapak Ibu. Kita tidak terlalu, misalnya saya ambil soal yang sudah saya susun, ya. Saya sudah membuat soal di ini soal integral misalnya, ya. Soal integral. Oke, saya dalam lihatannya ini saya buat 25 nomor, tapi dalam praktek saya hanya menampilkan 5 nomor aja. Ini soal sudah saya buat ada sebanyak 25 nomor, ya. Soal ini semuanya bisa kita masukkan di soal online kita. Bagaimana caranya? Maka rekomendasi saya adalah kita gunakan screenshot saja. Kalau nanti menggunakan form builder itu yang ini, itu berbayar. Jadi kalau 100 kali field yang kita buat, maka 101-nya nggak boleh lagi, dibatasi. Maka saran saya kita hanya menggunakan ini saja. Baiklah, langkah pertama adalah kita membuat folder dulu. Kita buat dulu folder untuk mengcopy atau membuat screenshot masing-masing soal itu. Kita buat dulu folder dulu. Ya, misalnya saya buat foldernya di MGMP, ya. Saya buat foldernya di MGMP ini. Ya. Misalnya ini soal materi sudah pernah saya buat aja folder baru di sini, new folder. Misalnya saya buat foldernya adalah SS, itu screenshot SS soal integral. Soal integral. Oke. Maka semua soal nanti yang kita screenshot kita simpan di sana. Oke, saya kembali ke soal lagi. Nah, ini, ya. Misalnya soal nomor 1 saya gunakan ini Lightshot yang sudah saya install, atau bisa juga pakai Snapping Tool Bapak Ibu, ya, pakai snap klik sini, klik aja pakai snap di sini, udah pakai Snapping Tool. Ya, kalau Bapak Ibu pilih ini silakan pakai ini, tapi saya saat ini memperagakan pakai Lightshot yang barusan saya share, ya. Saya coba ini, saya klik ini, lalu saya tinggal pilih blok ini sampai dengan pilihan option. Udah. Lalu ini kita simpan, ini ada save. Simpan, ini kan nomor 1 kunci jawabannya lalu save ke folder yang kita buat tadi biar ngumpul di sana, ya. Ke folder yang barusan kita buat. Saya buat tadi di D, ya. Di D MGMP Matematika soal integral. Nah, nanti saya kumpulkan di sana. Maka ini saya beri nama dengan nama file 1,
jawabannya adalah E, maka 1E gini aja cukup. Udah simpan. Soal nomor 1 udah selesai. Lalu saya masuk ke nomor 2. Saya klik lagi ini, screenshot ini. Lalu di blok soal nomor 2. Nomor 2 adalah B. Ya, jawabannya B, maka save. Klik ini save. Ya. Lalu nomor 2 kunci jawabannya adalah B. Lalu kita berikut lagi soal nomor 3. Saya ambil sampai 5 nomor saja Bapak Ibu, agar nggak terlalu lama. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Lalu nomor 3 adalah C. Ini saya save. Ya, saya beri dengan nama nomor 3 adalah C. Lalu saya berikutnya nomor 4. Nomor soal nggak saya ambil, ya. Nomor 4 di sini, nomor 4 adalah A. Nomor 4 adalah A. Save. Lalu yang terakhir saya ambil nomor 5, ya. Jadi soal bentuk equation, bentuk gambar apapun nggak ada masalah. Yang penting ada soal yang sudah kita buat, ya. Nah ini kalau kurang lebar bisa kita ambil ke sini. Nah ini, ya. Ini boleh digeser ke atas lagi, misalnya seperti ini. Oke, ya. Ini saya nomor 5 adalah D. Nomor 5 adalah D. Ya. Udah, anggap kita sudah selesai membuat soal untuk mau kita online kan, ya, 5 nomor. Kalau Bapak Ibu ingin melengkapi seperti yang saya buat 25 nomor ini silakan. Lalu ini saya tutup, ya. Atau kita cek lagi, ini saya tutup dulu. Lalu kita cek ini soalnya sudah ada 5, ya. Lalu saya tutup aja ini. Maaf, ini ada gangguan koneksi sebentar. Oke, ya. Kenapa tertutup ya? Oke, saya coba berbagi layarnya hilang Bapak Ibu. Halo? Berbagi layarnya masih kelihatan nggak Pak? Pak Saiful, Bapak. Halo? Sudah tertutup Pak. Tertutup Mohon ya? berbagi layar Oke, ulang. saya ulang Ya. lagi ya. Oke. Udah kelihatan layar saya ini? Sudah? Iya. Sudah ya? Oke, kita cek lagi soal yang sudah kita buat adalah ini soal integral. Yang 5 nomor ini akan kita online kan. Bagaimana caranya? Maka kita akan Pak Goodman. Iya. Pak Goodman. Ya. Monggo di jeda dulu ini Bapak Kepala Dinas persiapan mau masuk, mungkin nanti di invite nggih. Baik Pak Bowo, saya tutup. Oke. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Nih. Silakan Pak Bowo, ya. Keras. Pak Goodman share screen-nya ditutup dulu. Oke Pak, sebentar. Stop dulu. Oke, sebentar ya. Oke, sudah, ya. Belum ada tanda-tanda masuk. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Goodman bersama Pak Saiful. Kami mohon maaf karena presentasi panjenengan sementara ini saya pending dulu. Oke, Pak. Karena Bapak Kepala Dinas untuk memberikan pengarahan kepada kita semua, MGMP Matematika Kabupaten Jember. Tolong di-mute. Bapak Ibu sekalian, marilah kita perhatikan bersama beberapa arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Jember dan Lumajang. Kemudian kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak.
Pak Mahrus, Mahrus. Belum gabung, kayaknya belum. Belum gabung, Pak. Untuk hostnya mungkin linknya di invite atau invite-nya otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Eko disambut. Saya ingin menyapa dulu. Enggak ada fotonya ya. Pak Subowo bisa mendengar suara saya? Iya, saya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Mungkin Pak Eko Subiantoro bisa mendengar suara saya? Ya Pak, sangat mendengar jelas sekali Pak suara Pak. Mungkin ada Pak Bari selaku pembina MGMP Matematika ada di sini. Mohon maaf mungkin Pak Bari tadi minta izin karena masih di sekolah tadi. Di sekolah kemudian gitu. minta izin pulang. Iya Pak. Pak Narawi mungkin hadir Pak di sini. Pak Ponadi. Pak Ponadi juga izin tadi mengikuti webinar dari LPMP. Oh iya betul. Yeah. Tadi memberitahu ke saya juga. Yeah. Mohon maaf Pak Narawi, Kepala SMA Negeri 5 juga ikut hadir Pak. Oh, iya. Pak Nahrawi ada di sini? Halo Pak Nahrawi ada di sini? Mikrofonnya belum dinyalakan Pak Narawi ya. Iya Pak, siap Pak, monitor. Oh, iya. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati pembina MGMP Matematika, termasuk ada Pak Nahrawi, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, ada Pak Subowo, kemudian ada Pak Eko Subiantoro, panitia yang lain. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan MGMP Matematika Kabupaten Jember dalam rangka pemantapan materi Google Classroom. Saya menyambut baik kegiatan ini, sebuah kegiatan yang positif, dan kami berharap Bapak Ibu yang dari 145 masuk sekitar 52 atau 50 ini, mohon Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sana ada narasumber dari SMA Sukowono dan SMA Katolik. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada yang kurang paham atau kurang jelas. Dan kami menyampaikan terima kasih. Ada dua narasumber yang sudah membantu menyampaikan materi berkaitan antara lain Google Classroom atau yang berkaitan dengan matematika. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi MGMP Matematika Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pertemuan semacam ini, ada niatan berarti di antara Bapak Ibu semuanya, anggota MGMP Matematika Kabupaten Jember, untuk ikut serta menanggulangi, mengurangi, atau meniadakan pandemi COVID-19. Niatan ini sebuah niatan yang mulia. Mudah-mudahan niatan yang mulia ini direstui dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
semoga pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi Jember, bumi Jawa Timur, bumi Indonesia. Mudah-mudahan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, akan mengabulkan keinginan kita bersama dan doa kita bersama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kemudian pembelajaran anak-anak secara tatap muka juga bisa segera dimulai. Bagaimanapun juga pembelajaran secara tatap muka kita masih belum bisa memulai selama pandemi ini masih belum. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini gambar di saya tidak ada. Apakah Pak Eko bisa melihat gambar saya? Belum, Pak. Silakan hostnya, Pak Saiful atau Pak. Gambar nggak terlihat, video, masalah video mungkin, Pak. Apakah belum nampak, Pak? Belum nampak. Oke, belum diaktifkan Bapak kameranya, Bapak. Kamera panjenengan diaktifkan. Tidak bisa melihat gambarnya, Bapak. Oh, iya. Kamera Pak diaktifkan, Pak. Kameranya diaktifkan. Iya, sudah, ya. Nah, ini sudah tampak, Pak. Oh, iya. Sudah tampak kameranya. Dari tadi gambar saya belum tampak, hanya kedengaran suaranya saja. Betul. Ulang sekarang sudah di satu ruangan. Sudah jelas, Pak. Sekarang sudah jelas, Pak. Mohon maaf Pak Nahrawi dan Bapak Ibu semuanya, karena saya tekan tadi gambarnya sehingga belum muncul gambarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Google Classroom merupakan salah satu aplikasi di antara sekian aplikasi yang sudah dikenalkan ke kita semuanya. Lebih baik satu aplikasi dimantapkan betul-betul daripada belasan aplikasi kita terima tetapi tidak ada yang kita kuasai sama sekali. Kami menyampaikan terima kasih kepada MGMP Matematika Kabupaten Jember yang sudah memiliki inisiatif untuk memperdalam, memantapkan pengetahuan aplikasi Google Classroom. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa sambutan saya cukupkan sekian. Ada kekurangannya, tentu ini salah satunya gambar belum dimunculkan tadi, salah satu kekurangan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran walaupun niatan baik ini akan membuahkan hasil, akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat berkegiatan MGMP Matematika Kabupaten Jember. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Dr. Andes Mahrus Samsul Hadi, MPD, atas semua petunjuk arahan yang telah disampaikannya. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan arahan itu akan bisa dijadikan tolak ukur kita nanti bagaimana MGMP Matematika ini ke depan. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi kami atas nama MGMP Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahan dan petunjuknya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Purna sudah sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Marilah kita lanjutkan kembali materi atau penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak Goodman yang tadi sempat kita pending dulu. Nah, untuk itu kami sambung lagi Pak Goodman. Siap Pak Goodman? Terima kasih. Oke, siap Pak Eko. Mohon izin saya mau live dulu. Monggo Bapak. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Monggo Pak Goodman bisa dilanjutkan Oke, penjelasan baik. materi. Baik Pak Eko, saya akan kembali berbagi layar. Sebelum saya teruskan, tahap pertama tadi kita sudah melakukan soal yang kita buat dalam Microsoft Word, dilengkapi dengan kuncinya, itu sudah ada langkah awal. Langkah kedua adalah dengan menggunakan aplikasi screenshot, maka soal dan pilihannya itu kita screenshot semua, masing-masing soal, lalu kita simpan dalam satu folder. Langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita akan memasukkan soal itu ke dalam Google Formulir. Ya. Langkah keempat, nanti Google Formulir itu kan kita jadikan sebagai kuis. Baiklah, akan saya lanjut. Kita akan masuk langkah ketiga, menjadikan soal tadi memasukkan soal tadi di Google Formulir. Oke, saya akan bagi layar lagi. Oke, ini saya minimize dulu. Oke, saya akan buka email saya. Bagaimana Pak Eko? Layar saya sudah terlihat? Halo Pak Eko? Tampilkan Pak. Siap. Sudah terlihat. Sudah. Terlihat, Oke. Pak. Terlihat. Oke, terima kasih Terlihat Bapak. bagus. Oke, saya akan masuk ke akun saya. Ya. Ya, saya menggunakan akun MGMP ini, tim MGMP Matematika Jember, ya. Saya masuk ke Drive. Kita akan membuat Google Formulir, masuk di Drive. Oke, ini masih mutar, kita tunggu sebentar. Oke, sama sepertinya kalau kita di drive-nya hard disk kita, ini di Google Drive juga kita coba buat folder baru lagi agar tidak tercampur semua. Kita buat aja folder baru, ya, buat folder baru lagi di sini, ya, buat aja namanya soal integral. Kita buat soal integral. Oke, ini sudah ada folder, ya, soal integral. Lalu ini kita klik. Nah, berarti kita akan bekerja di folder ini, kita akan buat formulir baru. Dari sini kita klik dari ini, buat formulir baru. Dari sini ada Google Formulir, ya. Formulir kosong. Kita klik. Nah, bedanya tadi dengan Pak Saiful tadi langsung membuat soalnya di sini. Kalau cara saya nanti adalah bagaimana memasukkan soal yang sudah 5 tadi ke dalam ini. Oke, langkah awal adalah membuat judul formulir dulu. Buat aja ini namanya ulangan harian materi integral. Ya. Kita klik ini agar judul ini sama dengan ini, maka klik aja ini. Ini kan judulnya, ini formulir tanpa judul. Ini kan ulangan harian materi integral. Agar sama dengan di sini, ini tinggal klik aja, ya. Atau kita blok ini kalau nggak masuk kita blok. Lalu kita klik di sini masuk sudah, ya. Oke. Lalu di sini kita buat aja agar murid mengisi identitas yang benar. Buat di sini isi identitas yang benar dan masukkan password. Nah, jadi soal ini kita buat berpassword. Jadi di sini nama. Jadi kita tulis saja dulu nama murid maksudnya, kita tulis nama, ya. Oke. Nama itu isian singkat, ya, sama seperti tadi. Isi identitas jawaban singkat. Ini kan kalau kita klik ini banyak pilihan, maka kita pilih jawaban singkat saja. Lalu sini wajib, Bapak Ibu. Nah, setelah nama, lalu kita klik lagi tanda plus untuk mengisi formulirnya, tanda plus lagi diklik.
ya. Lalu biasanya ada kelas, ya. Ya, kelas ini kita pilih bisa pakai centang atau pakai drop down. Ya, ini kan misalnya kalau kelasnya satu kelas langsung aja nggak usah kita isi, tapi kalau kita ingin ada kelas yang berbeda, ingin menggunakan formulir yang sama, maka coba saya gunakan tanda centang, pakai drop down aja, pakai drop down, ya. Saya isi di sini, misalnya kelas 11 MIPA 1, ya. Lalu saya tulis 11 MIPA 2. Karena saya mengajar 2 kelas 11 MIPA, maka cukup 2 kelas saja yang saya buat. Lalu saya tambahkan lagi, ini wajib diisi. 11 MIPA 1, 11 MIPA 2. Ini wajib diisi. Lalu ini saya buat lagi. Assalamualaikum. Lalu ini saya biasanya agar identitas murid lengkap, ini saya tambahkan nomor absen. Nomor absen. Masa, Pak? Oh iya. Nomor absen dalam kurung isi 1, 2, 3 titik sesuai daftar hadir. Sesuai urutan daftar hadir. Jadi ketika saya koreksi, saya mudah. Jadi nama dengan nomor absen, ya. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga wajib diisi jawaban singkat. Oke. Kemudian saya tambah lagi di sini keterangannya baru masuk password. Lalu saya buat aja sini password, ya. Ketik aja password garis miring password double S password garis miring token, ya. Yang ini jawaban singkat, tapi kita pilih ini gabungan, kita pilih aja di sini teksnya, lalu kita isi apa passwordnya, ini kita isi. Nanti password ini yang kita berikan kepada murid. Misalnya saya tulis passwordnya adalah word ke GF. Nah, misalnya gitu, maksudnya dari Microsoft Word ke GF gitu aja saya buat saya. Lalu sini jika salah, password Anda salah. Password Anda salah. Jadi keterangan kalau passwordnya salah. Oke, ini tetap wajib. Nah, jadi ini Bapak Ibu jangan lupa memberikan password ini kepada muridnya. Nanti murid nggak bisa kerja. Ya, jadi murid yang dapat password yang dapat kerja. Kalau sudah ini kan bagian identitas formulir, ya. Ya, identitasnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian soalnya. Ini ada pembagian, kita klik aja bagian, ini ada keterangan tambahkan bagian. Kita klik, lalu kita buatlah sini soal integral. Soal integral. Oke, Bapak Ibu, ya soal yang saya rancang sini, formulir yang saya rancang sini, jika Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda, jawabannya mungkin multi jawaban, di sini bagus. Jadi kalau Pak Saiful tadi kan hanya pilihan tunggal. Jadi kalau kita bisa merancang soal multi jawaban, di sini bisa nanti diterapkan Bapak Ibu. Tapi saat ini saya hanya menampilkan satu jawaban. Nanti kita akan latih bagaimana kalau dia multi jawaban. Oke, ini pilih jawaban yang benar. Kita aja petunjuk pilih jawaban yang benar. Jadi kalau multi jawaban ya diberikan petunjuk jawaban boleh lebih dari satu. Tapi ini pilih jawaban yang benar gitu aja dulu, ya. Oke, kalau sudah ini, oke kita akan buat soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan manfaatkan tadi, ya. Perhatikan ini yang penting. Bagaimana caranya memasukkan soal tadi? Nah, ini ketika dikatakan Pak Saiful ini yang kita manfaatkan. Kita klik ini. Lalu kita unggah dari folder yang kita buat tadi, kita cari. Ya. Folder yang saya buat tadi adalah
di folder soal integral ya. Soal SS soal integral. Nah ini. Nomor 1 jawabannya E, maka ini saya copy ya. Saya klik aja ini, masuk di sini ya. Di open. Kita tunggu sebentar, akan berproses. Nah, ini ya. Nah, ini kan langsung soalnya, ini kan soal gambar. Nah, sekarang opsi jawabannya yang mau kita pilih di sini, jangan pilihan ganda lagi Bapak Ibu, karena soal ini sudah pilihan ganda. Ya, nanti kita klik lagi ulang nanti jawabannya terlalu lama, maka yang kita pilih di sini adalah kita ingin murid mencentang atau pakai drop down. Saya gunakan coba pakai centang ya. Centang, lalu saya pilih opsinya saja di sini. Klik aja A. Lalu B, C, D, E. Nah, jadi ini kan formatnya nanti semua sama. Jadi soal di depan, di bawahnya, soalnya di atas, di bawahnya pilihannya semua. Oke, ini kalau sudah ini kita buat jadi wajib. Nah, satu soal ini kita setting dulu. Tadi nomor 1 kunci jawabannya adalah E ya. Nomor 1 adalah E ya. Oke, nomor 1 adalah ini. Sebelum ke soal nomor 2 ini maka kita setting dulu Bapak Ibu. Untuk mempermudah seperti dikatakan Pak Saiful tadi, kalau Google Formulir belum tentu otomatis menjadi kuis. Maka ini kita jadikan kuis dulu. Maka ada pengaturan di sini. Setelah di sini ini ada petunjuk jadikan kuis. Nah, ini tadi kan belum nyala, ini harus diklik jadikan kuis. Kalau sudah jadikan kuis, apa yang mau kita harapkan? Maka seperti yang Pak Saiful tadi, nah ini sebaiknya kita hilangkan. Kalau ingin dihilangkan semua agar murid penasaran, nanti ketika ulangan mau dikembalikan baru. Tapi kalau kita ingin agar murid langsung tahu jawabannya, tahu poinnya, kita beri centang saja, ya. Lalu kita simpan. Lalu kalau sudah jadi kuis, ini kan bisa ada kunci jawaban. Kalau sudah jadi kuis, maka ini kita masukkan kunci jawabannya. Ya, ini skornya kita beri 1. Kalau mau buat 1 boleh, 2 boleh, terserah Bapak Ibu. Ini pilihan ganda saya samakan aja semua 1. Nah, sekarang ini sama Bapak Ibu. Kalau kita ingin mempunyai multi jawaban, misalnya soal ini multi jawaban, maka kita pilih. Misalnya jawabannya A dan E, maka penting aja A dan E kunci jawabannya. Ya, kalau kita ingin mengembangkan soal seperti ini boleh. Tapi karena soal ini saya buat hanya 1 kunci jawaban, ini saya hilangkan. Maka sudah selesai soal nomor 1. Soal nomor 1 kita hanya proses di awal yang agak panjang. Nomor 1 sudah, oke, kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 Bapak Ibu tinggal copy aja nih. Copy ini berarti soal nomor 2 sudah ada. Soal nomor 2 kan ini kan sama dengan soal nomor 1, kita copy. Maka ini klik lagi, kita ambil soal nomor 2. Kita ambil soal nomor 2. Nomor 2 jawabannya B. Ya, nomor 2 jawabannya B, kita klik. Ya, kita tunggu. Nomor 2 B. Nah, ini sudah soal nomor 2. Lalu ini kita edit kunci jawabannya. Kita ganti menjadi B. Ya. Kita klik B. Ini hilangkan karena jawabannya tunggal. Lalu ini kita simpan. Selesai untuk nomor 2. Nah, bagaimana nomor 3? Copy lagi nih. Untuk soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Ya. Ini saya klik. Saya ambil soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah C jawabannya. Nomor 3 C. Nomor 3 C. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini sudah soal nomor 3. Maka kunci jawabannya kita edit lagi. Kunci jawabannya adalah C. Ini kita buat C. Yang ini kita hilangkan. Lalu selesai. Soal nomor 3 sudah selesai. Soal nomor 4. Ya, ini kita copy lagi. Kita masuk soal nomor 4. Nah, ini kita klik lagi. Ini ya, menggantikan soal nomor 3 tadi. Kita pilih soal nomor 4. Nomor 4 adalah A.
Nomor 4 A. Oke. Ini kita ubah lagi edit kunci jawaban. Nomor 4 itu A, ya. Nah, 4 jawabannya adalah A. Skor semua tetap otomatis 1. Jadi sekali setting aja ini, ya. 4 adalah A. Maka jawaban yang lama ini kita hilangkan, kita simpan. Ya. Lalu copy lagi soal yang terakhir. Yang soal terakhir adalah ini, soal nomor 5, ya. Oke, soal nomor 5, kita ambil soal nomor 5. Oke, nomor 5 adalah D. Ya. Kita masukkan kunci jawabannya D. Jadi keunggulannya Bapak Ibu kalau kita buat soal dengan kunci dengan nama file. Nomor 5 adalah D. Ya. Kunci jawabannya adalah D, ini hilangkan. Udah. Soal kita sudah selesai Bapak Ibu. Ya. Oke, coba kita preview dulu, ya. Soal sudah selesai, coba kita lihat. Kita perhatiin jauh ini, ya. Kita cek. Nah ini, kita isi data misalnya, ya. Saya tulis nama saya misalnya Goodman, ya. Lalu saya kelas 11 MIPA 1. Lalu nomor absen 1. Nah ini password. Password tadi kan sudah diberikan passwordnya tadi apa Bapak Ibu? Dari Word ke GF, ya. Tadi passwordnya segitu. Lalu berikutnya kalau misalnya salah ya, maka tidak bisa masuk. Passwordnya salah, ya. Nah, jadi password Anda salah, ya, maka passwordnya harus benar, Word ke GF, ya. Lalu berikutnya, tadi Word ke apa tadi passwordnya tadi ya? Dari Word ke GF. Nah ini, ya. Kalau dia benar maka muncul langsung berikut. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Jadi soalnya sudah langsung seperti ini, ya. Jadi soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya. Jadi mau diacak hanya bisa acak soalnya, pilihannya sudah pasti A, B, C, D, nggak bisa lagi diacak. Oke. Misalnya saya acak aja jawaban saya, misalnya saya tidak ingat jawaban yang benar, misalnya saya pilih B, ya. Ini A, saya isi aja sembarang. Ini A misalnya. Ini saya pilih C, lalu saya pilih ini D. Oke, kalau sudah selesai tinggal dikirim. Nah, lihat skor, ya. Lihat skor. Nah, skornya poin total 1 dari 5 nomor. Hanya benar 1 dari 5. Memang saya acak aja tadi. Ini 0 poin karena memang nama tidak ada poinnya, ya. Oke, Bapak Ibu, itu membuat soal. Sekarang akan saya menjawab pertanyaan Pak Imron dan Bu Anik. Bagaimana kalau soal ini kita atur misalnya besok jam 7 sampai jam 8.30. Di luar itu, jadi hanya interval itu murid bisa mengerjakan. Kita coba aturnya di formulirnya. Oke, akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah ini sudah respon 1 karena saya jawab. Maka ini ada pengaya. Add-on pengaya ini. Nah ini ada control accepting responses. Ya ini ada. Nah ini. Ya. Nah jadi ini ada. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya ini, misalnya belum ada pengaya ini, caranya bagaimana? Dari titik 3 ini ada add-on. Add-on, kita klik, tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik aja. Namanya tadi adalah, oke, saya nama responnya tadi apa? Saya tutup aja dulu. Nama control accepting responses, ya. Atau saya boleh enggak kalau klik? Oh, saya copy aja. Ya, atau ini udah saya copy tadi sini, coba ini saya copy aja ini. Oke. Misalnya belum punya, maka dari sini ada klik, ya.
add on. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita telusuri aja di sini, kita ketik di sini ya. Lalu kita enter, maka akan muncul ya. Nah, ini. Kita klik ini. Nah, karena saya sudah menginstal, maka ini muncul uninstall. Karena saya sudah menginstal. Jadi kalau masih yang baru, ini tulisannya install. Maka Bapak Ibu harus install ini, ikuti petunjuknya. Oke. Ya, nanti otomatis masuk ke sana. Mungkin menginstalnya mudah Bapak Ibu ya. Nanti dipraktekkan sendiri aja. Nanti install, nanti diminta ke email lagi, login ke email lagi, lalu diterima saja, lalu masuk. Ya, oke. Ini saya tutup dulu karena sudah saya menginstal. Oke, ya. Nah, ini kita klik pengaya, kontrol ini. Oke, ini apa ini? Sebentar nih, ada kontrol. Seharusnya ada masuk. Kok nggak bisa start ya? Sebentar Bapak Ibu. Add-on-nya seharusnya bisa masuk. Kok nggak masuk ya? Oh no. Harus pakai akun yang install, Pak. Apa? Pakai akun yang menginstal. Di uninstall. Pakai akun yang menginstal itu, Pak. Oh, pakai akun. Jadi, pakai akun yang menginstal ini. Oh, coba saya install lagi kalau di sini. Coba ini saya uninstall dulu ya Bapak Ibu ya. Coba saya uninstall dulu agar kita sama-sama. Ini seharusnya ini. Coba saya masuk ke ini dulu, add-on. Oke, saya masuk add-on. Oke. Kita install lagi, saya tempel. Coba ini, saya klik. Saya uninstall dulu. Uninstall aplikasi. Nah, jadi saya install ulang. Ya, ini saya install. Jadi kalau belum ada install, ini install. Saya install bareng-bareng, ini install. Lanjutkan. Nah, ini saya masuk tadi. Kita tunggu sebentar. Maka saya pilih akunnya adalah ini. Saya gunakan ini, akun ini ada ini. Sama ya, ini. Nah, ini kirim. Berarti dia minta konfirmasi ke nomor HP saya. Sebentar. Saya cek dari HP. Dia masuk ke HP saya, dia minta verifikasi, saya masukkan 341973. Oke, 341973. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya. Dia minta izin. Ya, kita izinkan aja. Seperti yang tadi izin, kita izinkan aja untuk semua kegiatan ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Jadi kita menambah pengaya, Bapak Ibu. Lalu kita tutup ini karena sudah selesai. Ini kita tutup. Coba saya klik lagi. Mestinya harusnya bisa. Kontrol ini sudah jalan. Nah, ini seharusnya ada set start. Bentar, ini startnya kok nggak muncul. Saya klik lagi, ini start. Seharusnya muncul start. Startnya nggak muncul ya. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Startnya nggak muncul. Startnya kok nggak muncul ya? Setting. Sebentar, settingnya di mana? Ini kalau kita pakai form limiter itu hanya bisa dibatasi awalnya, waktu terakhirnya nggak bisa. Tapi kalau ini lengkap Bapak Ibu. Nah ini, control absent responses ini lengkap, men-setting awal dan akhir. Ini kok nggak bisa ya? Saya coba dari. Bukan pakai setting and info itu Pak. Setting yang setting and info yang mana ini?
Yang atas ini. sendiri itu Pak. Atas ini. Oke. Oke, coba. Coba ini, pakai ini ya. Oke, saya coba Bapak Ibu ya. Seharusnya kok penasaran di situ, nggak bisa. Setting di situ. Ini yang di add-on tadi, Pak. Yang di add-on ini? Add-on. Yang sebelumnya, yang awal tadi. Oh, add-on. Sebentar, ini saya formulir. Habis ini. control accepting diklik. Sebentar. Kemudian muncul setting and info itu. Kemudian yang atas sendiri Pak itu Pak. Yang atas. Yang satunya. Sepertinya pakai itu. Sebentar ini, bentar saya tutup dulu ini ya. Settingnya kok nggak kelihatan ya? Yang direspon tadi itu. Yang direspon. Kan yang Enggak, ya, yang direspon di tadi. Tetap di add-on. Add-on. Ini kan soalnya ya. Ini tadi kan ini add-on. Ini soal. Nah, ini klik, soal. Ini add-on-nya. Nggih, betul. Nah, ini add-on-nya kan muncul ini. Nggih. Ya, klik itu. Nah, terus atas sendiri itu kan setting and info, Pak. Di atas. Setting Nah, and itu. Enter coba. Iya. Coba. Oke. Nah, ini. Jadi ini Nah, kita atur. betul. Bagus ya. Ini sudah betul ya. Kita close saja ini nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ini tanggal berapa mau kita mulai Bapak Ibu? Misalnya kita sepakat mau jam berapa? Misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Tanggal 23 lalu jam berapa? Ya misalnya nanti kita akan mulai jam 3 misalnya. Jadi jam 3 atau agar cepat. Ini memang minimal 1 jam jaraknya. Kalau mau di setting. Ini misalnya jam 3. Berarti jam 3 itu PM ya. Jam 3 PM nanti bisa dicek. Lalu ini sampai dengan ini ya, date-nya sampai kapan, tanggal 23 juga silakan. Misalnya sampai hari ini ya. Sampai dengan jam 5 misalnya ya, sampai jam 5. Jam 5 PM. Ini atau mau dilebihkan 5.30 menit boleh ya. Jadi kegiatan ini semuanya murid bisa mengerjakan sampai jam 5.30. Jadi mulai jam 3 nanti sampai jam 5.30 ini bisa diakses. Lalu kita save. Ya. Jadi kita nggak perlu nanti mengaturnya di, nah ini sudah selesai. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita tutup aja ini. Jadi kita cek lagi. Jadi soal ini hanya bisa diakses mulai tanggal 23 bulan 9, mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore pukul 5.30. Saya tutup. Oke. Jadi tugas kita sudah membuat soal, sudah selesai. Nah sekarang kita akan, soal ini mau kita kemana kan? Oke, kalau mau dimasukkan ke kemana? Ke ini. Jadi nggak bisa ya. Formulir ini, oke, saya tutup. Oke, saya tutup dulu soal ulangan ini. Nah, sekarang kita akan ambil linknya. Linknya langsung ke Google Drive saja dulu, langsung ke sini. Ini saya tutup semua, nggak apa-apa. Saya tutup semua. Saya langsung masuk ke Google Drive, ya. Yang ulangan integral ini, ya. Lalu kita klik kanan, ambil linknya. Kita ambil linknya. Oke. Ini mau dibatasi. Atau, ini ada pilihan Bapak Ibu, silakan. Ini ada dibatasi untuk siapa? Atau kita siapa saja memiliki link. Maka biasanya saya ambil aja, saya siapa saja memiliki link. Ya, lalu sebagai apa dia? Oke, ini mengapa sebagai editor? Oke. Ini coba, ini selesai dulu, nggak apa-apa. Nanti kita coba ubah menjadi sebagai penglihat. Ini kita salin, ya. Lalu selesai. Ini salin, selesai. Jadi tugas kita untuk membuat soal online yang dibatasi dengan waktu sudah selesai. Kita akan masuk ke drive kita lagi, ke mana? Kita akan masuk ke Google Classroom lagi, ya. Ke Google Classroom. Masuk lagi Google Classroom di sini.
Oke, sekarang soal ini mau kita jadikan kuis, maka kita akan informasikan di sini. Oke, masuk di Google Classroom. Nah, klik ini kelasnya. Oke. Kita pilih tugas kelas. Lalu ini kita buat, kalau buat topik boleh, agar langsung kelihatan judul, tambahkan aja topik di sini, nggak apa-apa, boleh kita tambahkan ulangan, ya, ulangan integral. Nah, tambah topik aja nggak apa-apa, tambahkan topiknya. Lalu kita buat lagi tugas ini, pilih tugas kuis, lalu buat sini ulangan integral, petunjuk ini mau kita ini kan boleh atau tidak diisi juga boleh ya. Kerjakan soal dengan teliti dan soal dibatasi waktu. Nah, ya. Mohon perhatian Pak Goodman, waktu Pak Goodman kurang 5 menit. Oke Pak, kalau sudah selesai ini, kita tambahkan link ini, linknya aja kita buat, kita akan ngambil link. Oke, ini copy linknya saja, kita tempel, tambahkan link. Ya, kalau yang ini nggak dibutuhkan, kita hilangkan aja. Ya, ini kita hilangkan, karena kita sudah membuat soal. Lalu mau ditugaskan, ini kan sekarang penugasan di Google Classroom, maka kita harus samakan. Nah, kita isi dulu sini tenggat waktunya agar sama Google Classroom dengan formulir itu kita samakan waktunya. Jadi tenggat waktunya hari ini kita samakan, ya. Tanggal ini tanggal 23, terakhir sampai pukul 17.30. Lalu topiknya adalah ulangan integral. Nah, jadi ulangan integral sampai dengan 70 ditugaskan mulai kapan? Dijadwalkan ya, tanggal 23 pukul 15. Tanggal 20 ya. Udah selesai tugas kita Bapak Ibu. Jadi murid ini, jadi soal ini kalau kita lihat di forum ya, udah akan ada informasi di forum itu, karena belum muncul waktunya, tidak kelihatan soalnya Bapak Ibu. Jadi masih tersembunyi, ya. Nah, kan nggak terlihat di sini di forum. Coba dilihat di akun Bapak Ibu boleh, ya. Nah, oke, demikianlah cara membuat soal dari Microsoft Word ke Google Formulir dan juga menambahkan pengayah, membatasi waktu mengerjakan di formulir dan mengakhiri di formulir disamakan dengan Google Classroom. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Saya tutup layar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Goodman. Ya, Pak. Bapak Ibu mungkin kalau saat ini belum bisa memberikan pertanyaan, bisa nanti secara daring juga melalui grup, bisa pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui MKIP. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Goodman dan ke Pak Said. Jadi begitu Bapak Ibu, karena waktunya memang sangat terbatas sekali. Sekali lagi kepada Bapak Ibu,